Halo guys, ini ada berita viral yang terbaru ya. and suck my tongue. Insak my tongue, artinya hisap lidahku ya. Ini anaknya umur Thank you. 8 tahun, umur 9 tahun, masih kecil ya. Di sini Dalai Lama adalah sebagai salah satu pemuka agama ya. Dan Dalai Lama menurut Wikipedia dalam Buddhisme Tibet, para pemimpin Buddhisme ya, para Dalai Lama adalah garis tulku dari pemimpin Gelugpa yang dapat dilacak kembali sampai 1391. Pemeluk Buddha Tibet percaya bahwa Dalai Lama ada perwujudan insani dari Avalokitesvara. Nah, ia juga sering dipanggil sebagai His Holiness atau HH sebelum gelarnya. Dalai Lama sering dikira kepala aliran Gelug. Namun jabatan ini resmi dipegang Ganden Tripa, Dalai Lama kelima, dengan dukungan Gusri Khan, seorang pengusaha Mongol, dan Khon Nur mempersatukan Tibet. Para Dalai Lama memerintah di Tibet sampai RRT, Republik Rakyat Tiongkok, menginvasi daerah ini ya. Dalai artinya lautan dalam bahasa Mongol, dan Lama adalah bahasa Tibet untuk guru, dan dapat juga berarti rahib ya. Gelar ini pertama dianugerahkan oleh penguasa Mongol kepada Sonam Gyatso. Nah, Sungai Gyatso. Dan yang di sini yang lagi viral itu yaitu Dalai Lama mencium mulut seorang anak lelaki dan berkata sak my tongue atau hisap lidah saya, atau apa namanya ya, sebegitulah. Nah, ini yang jadi perdebatan di sini adalah meminta seorang bocah mengisip lidahnya dan mencium bibir anak itu di depan publik ya. Karena kalau misalnya bibir itu sesuatu yang sebenarnya sangat intim dan kita semua tuh tahu semua. Jadi kalau pipi masih istilahnya dekat gitu loh. Tapi kalau bibir itu udah menunjukkan keintiman ya. Dan biasanya kalau bibir itu dalam budaya kita dan keseluruhan semua itu, kalau cium bibir itu adalah mencium pasangan gitu loh. Jadi kalau misalnya lu punya anak pun misalnya udah 17 tahun, atau jangankan 17 tahun, sekarang 13 tahun, anak lu sendiri aja sebenarnya udah nggak boleh cium bibir gitu loh. Jangankan 13 tahun, 5 tahun pun udah nggak boleh cium bibir, karena bibir itu dengan ketemu bibir istilahnya napas kehidupan dengan napas kehidupan. Jadi sebenarnya ya itu pasangan bibir dengan, ya tentu aja bibir dengan dengan lidahnya ya, karakternya kan kayak gitu. Coba lihat, asik. Jadi apalagi yang pertama itu anak kecil, laki-laki lagi, aduh, itu sebenarnya udah nggak 8 tahun 9 tahun, it's very disgusting ya, sangat menjijikan sekali. Makanya jangan kalau sekarang mah dianggap ini ya, dianggap dianggap kelainan jiwa, pedofilia atau penyuka anak kecil seperti itu. Bahkan untuk anak kecil, maksudnya untuk hubungan darah pun tidak boleh. Dan itu ada, ya belum ada hukumnya kali ya.
belum, dia masih moral aja sih, tapi ya kayak gitu, umur 5 tahun 2 tahun. Mungkin kalau misalnya istilahnya dia masih bayi ya, masih ada pengucalian. Tapi kalau sekarang tuh, kalau udah jalan misalnya, jangan cium cium bibir, karena bibir, lidah itu semuanya dalam isinya itu bisa menularkan penyakit. Pertama, menularkan penyakit. Yang kedua itu ya pasangan sih, lebih ke pasangan hidup gitu loh. Dan di sini dan di ini saya ngelihat ke ini ya, akun akun Dalai Lamanya, akun di Instagram ya, Instagram Dalai Lamanya. Di sini tuh dia meminta maaf. A video clip has been circulating that shows a recent meeting when a young boy asked His Holiness the Dalai Lama if he could give him a hug. Nah, pertamanya tuh anak kecil tuh hanya meminta pelukan gitu, pelukan pemuka agama lah kayak gitu. His Holiness wishes to apologize to the boy and his family, dan ya Dalai Lama tersebut ya minta maaf ya, as well as his many friends across the world for the hurt his words may have caused. Karena banyak ujaran kebencian yang diucapkan oleh ya tentu saja dari netizen atau yang dari lain-lain. Kenapa? Karena itu sebenarnya sekarang sih udah berkembang, intinya kayak gitu. Udah, budaya kita tuh berkembang semakin menjauh, semakin jauh, dan semakin apa ya, semakin egosentris disebutnya gitu, semakin tidak tersentuh. Jadi bagian-bagian tubuh itu dilarang disentuh, jadi tidak ada sentuhan sama sekali. Jadi no sentuh gitu loh. Kayak misalnya, kecuali pasangan ya, tentu saja pasangan. Bahkan untuk ayah ibu, karena ayah ibu kayak gitu. Bahkan kemarin tuh ada sempat juga yang Twitter yang viral, anak laki-lakinya. Itu anak laki-laki loh. 5 tahun ditaruh di pangkuan ayahnya, itu nggak boleh. Langsung ditegur habis-habisan. Nah itu dianggap apa sih, dianggap pelecehan seksual seperti itu. Dan memang mungkin cuman bercanda atau gimana, tapi perlu diketahui dari lama ini adalah seorang pemuka agama dan tidak boleh bercanda, asik, harus jaga jarak. Dan di sini ada komentar pedas ya, kayak misalnya Kelly Martins, there is no forgiveness for this act of sexuality. It was not and will never be a joke. Children are sacred and should be protected. Nah, itu seperti itu. Anak-anak itu adalah sangat suci ya, dan harus dilindungi gitu loh. Jadi tidak boleh disentuh. Maksudnya disentuh itu ya bibir ya, ingat bibir, apa tadi, lidah. Karena apalagi sak mecung, jilat lidah saya itu udah sangat, kalau di kita tuh nonton film bokep lah ya, tahu sendiri kan kayak gitu. Apalagi dia udah dari lama ini sudah sangat tua, dan sudah apa sih, agama kayak gitu. Jadi tidak boleh sebagai berikut kayak gitu. Ignorant, go do you research before you utter a word. Nah, di sini ada lagi nanda partiality, crime, kejahatan. Quandroe faloque so idolatro deus pro ese quatros motivos glorio novo praha. Ini pakai bahasa Meksiko katanya. Itu sangat menjijikan ya, Tadewano. Kayak gitu. Jadi apa yang pertama itu, dari video itu ya bisa dilihat kesalahannya sudah mencium bibir anak itu tidak boleh ya, mencium bibir. Lalu yang kedua berkata sak mecung. Nah, itu yang paling parah. Kenapa? Karena kata sak itu juga sebenarnya, sak itu artinya lebih ke intimates, lebih ke making love gitu loh. Saks itu kayak gitu. Jadi kalau misalnya itu ya sebutannya ya sudah pedofilia gitu, pedofilia crime. Nah, kalau dibilang itu adalah
suatu jokes atau suatu intimate. Kalau jokes it's very simple. Kenapa it's not jokes because just a children gitu. Cuma anak dan anak tahun gitu loh. Kecuali kalau yang dicium itu misalnya tuh tahun atau 32 tahun. Nah itu mungkin bisa pemikirannya bisa dianggap bercanda gitu, karena bercanda itu juga harus mengenal karakter ini ya, karakter yang diajak bercanda, karakter umurnya atau karakter yang lain-lainnya. Jadi jangan sampai ada sesuatu di balik sesuatu kayak gitu. Dan itu pedofil banget sih. Kalau menurut gue sih pedofil. Dan karena gue lihat juga emang banyak juga sih video-video Dalai Lama yang mencium bibir anak-anak kecil kayak gitu. Dan nggak tahu juga dah apakah itu kulturnya atau emang kulturnya atau tradisinya gitu ya. Tapi kalau udah sucks my chong itu mah udah, kalau menurut gue mah udah intimate atau nggak tahu dah. Tapi secara pasti itu intimate. Dan gue ngeliat ini bukan satu aja ya, bukan satu video aja, cuman banyak video gue lihat Dalai Lama ini menciumi anak laki-laki kayak gitu, seperti itu. Tapi tidak ada saks my tonggue. Nah itu dia. Dan ini ada yang menarik juga, Diana Dutch. This is child abuse period, very disturbing. If this is in public, what does he do? Begin close the doors. Nah kan di sini dibilang ini adalah pelecehan, sangat mengganggu jika ini dipublikasikan. Nah, what does he do? Begin and close the door, menutup pintunya kan. I want to know why is he not taken accountable for such actions? Where is the legal action against him? Just because he is the Dalai Lama? Someone elected me, please. Nah, ini ada yang malah disuruh dipenjarakan, dikasuskan Dalai Lama itu. Nah, permasalahannya apa karena kata-katanya gitu? Ya mungkin karena kata-katanya, karena di sini tuh banyak video lama yang memvideokan dia tuh mencium anak kecil gitu loh. Berarti ini udah lama gitu, istilahnya dia tuh udah menjadi kultur kedianya. Dan nggak tahu kita pedofil atau tidak, seperti itu kan. Jadi sebenarnya sih kata-katanya kalau misalnya dia nggak bilang sak macam gue, dia nggak bakalan dihina gitu loh, nggak bakalan caci maki atau apa. Tapi coba lihat aja kalau gue sih ngelihatnya sih emang ciuman secara nafsu kalau gue ya ngelihatnya ya. Dan udah banyak itu, dan seharusnya sih diproses kayak gitu. Tuh, His Holiness can't imagine what he does behind the scenes. Wow, maksudnya tuh bisa dibayangkan apa yang dilakukan oleh dia di balik istilahnya di balik tempat tersebut, skena seperti itu. You asked him to suck my tongue after kissing him. The boy was clearly frightened of the whole situations, and to frame it as a joke, and to then highlight only the hugging part. Oh, how about we call it what it is, child abuse. Nah, seperti itu ya. Jadi berkata udah dicium baru bilang suck my tongue. Wah itu sebenarnya itulah suck my tongue itu bisa berupa cacian atau intimate ya. Ya tentu aja bukan merupakan jokes ya. Kalau jokes juga kita harus melihat batasan umurnya, apakah mengerti anak itu, kan tidak seperti itu. Psikologi anak itu. Stop calling him His Holiness. Stop calling him His Holiness. He ain't
He ain't saying this is child abuse. Nah, stop calling, stop memanggil dia dengan yang mulia. Dia bukanlah santa atau nabi. Ini adalah pelecehan seksual. Jadi kayak seperti itu ya. Sebenarnya sih kalau dilihat dari video-video awal sebelumnya itu udah ketahuan loh. Dia banyak menciumi anak laki-laki ya. Tapi anehnya sih apa ya? Apa itu tradisi di sana, kultur atau kebiasaan adat istiadat habits itu yang harus diperjelas lagi bagaimana cara kita memelihara dan memandang suatu budaya seperti itu ya. Karena kalau di dalam adat timur itu setahu gue ya yang diajarin itu bukan diajarin sih. Emang iya sih diajarin itu kalau bibir sama bibir itu intimate, itu very very intimate. Apalagi kalau misalnya sak maitsung berarti udah lidah itu udah very intimate, dan itu sih cuman dilakukan oleh pasangan ya, dilakukan oleh mate gitu loh. Jadi kalau misalnya lu ngelihat anak lu dicium sama ini sendiri, itu udah harus dibilangin atau dicurigai atau ditandai, harus dibilangin bahwa umur kalau istilahnya anak bayi ya, balita atau sudah jalan, tidak boleh dicium lagi bagian bibirnya seperti itu. Bagian bibir atau tonggo tuh lidah kayak gitu. Itu nggak boleh. Kenapa? Itu sudah dapat merasakan dan ada penelitian ya, menimbulkan rasa gairah gitu ya. Seperti itu. Beda dengan bagian-bagian lain ya. Ya tentunya bagian bawah, ya bagian terbawah ya bagian ada bagian-bagian tertentu, dan salah satunya memang bibir gitu. Jadi begitu. See you next time dalam berita viral. Semoga jadi pelajaran buat yang lain. See you next time.